mulai. Yuk, silahkan dimulai. Udah direkam ya, Kang Denny? Ya, udah on. Makasih, silahkan. Oke. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Kita sekarang di Geobaik ke-6, seri ke-6. Pada tanggal 10 April ini, kita akan membahas mengenai wisata bumi Soreang Cililin, Jawa Barat, terutama. Ini khususnya di daerah Bandung Barat ya, Kang Denny ya? Ya. Oke, acara ini akan dibawakan oleh narasumbernya adalah Kang Denny dengan Kang Sodikin sebagai narasumber ya, selaku juga host. Lalu selamat datang juga kepada Opa Felix Petsma sebagai tamu dan senior pramwisata profesional. Lalu saya dengan Silke Dimitri sebagai moderator ya, teman-teman ya. Oke, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di acara ke-6 ini, Geobaik ini. Ini juga acaranya nanti akan berlangsung secara real ya, Kang Denny ya? Ya. Pada tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya, hari Sabtu. Nanti kita jalan-jalan ke lapangan. Ya, tanggal 10 April ya. Ya, 10 April nanti yang mau join, teman-teman yang mau bawa juga undang teman-temannya untuk langsung mendatangi lokasi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Acara Geobaik ini biasanya kita diselenggarakan secara live juga bersama dengan di channel 132 TV ya. Tapi namun karena 1-2 hal secara teknisi juga, maka untuk hari ini aja kita tidak live secara langsung. Tujuan daripada acara ini adalah untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan geowisata juga kepada masyarakat Indonesia khususnya juga pada para pramuwisata Indonesia sebagai upaya edukasi, konservasi, dan juga peluang kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, PGWI sendiri, acara ini dilangsungkan oleh PGWI atau Pemandu Geowisata Indonesia, yang merupakan wadah para pemandu wisata geowisata. Untuk meningkatkan keprofesionalismen dengan juga pengetahuan melalui edukasi dan era jejaring yang memang sudah menjadi salah satu alat bagi pencari informasi maupun berbagi informasi ya teman-teman ya. Oke, tanpa untuk mengurangi waktu, kita akan segera memulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Kang Denny Sugandi ya. Kang Denny adalah salah satu sarjana sastra di Unpad. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Beliau menggeluti dunia wisata khususnya di geowisata itu juga karena jiwanya yang petualang yang luar biasa ya. Terus beliau juga tidak hanya mendalami ilmu pramuwisata tersebut, melainkan tak henti belajar untuk mendalami tentang ilmu geologi itu sendiri. Maka banyak sekali informasi yang dapat beliau berikan ya. Pada tahun 2020 ini beliau berserta dengan timnya, salah satunya juga Kang Sodikin yang merupakan pendiri daripada PGWI itu sendiri ya. Oke, secara langsung kita akan mendengarkan beberapa sejarah yang pernah terjadi di area Cililin ini. Cililin ini merupakan salah satu desa dari Kabupaten Barat ya, diantaranya ya. Salah satu desa yang merupakan area perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Subang. Dan di dalam sesi ini juga kita akan membahas sejarah, salah satunya sejarah Adipati Ukur ya Kang Denny ya. Ya. Dan nanti juga ada sejarah Radio Nirom, itu yang menarik salah satunya yang akan dibawakan di sesi kedua oleh Kang Sodikin. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Denny. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat ya. Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih nih sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Baik, terima kasih Silke ya. Salam hormat saya kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Seperti biasa ini sebagai orang tua kita bersama-sama nih Pak Felix ya. Yang terus aktif ya. Kemarin juga saya perhatikan banyak kegiatan di luar ya Pak. Mohon berhati-hati dan sehat terus Pak ya. Thank you. Dan kemudian juga terima kasih ada teman-teman yang lainnya juga yang hadir di sini yang spesial ya. Ini juga bergabung juga ada Kang Malik ya. Kang Malik juga ini termasuk yang banyak penelitiannya berkaitan dengan di wilayah KBB atau tepatnya di daerah Cililin. Jadi banyak sekali ya inspirasinya bisa ditebar melalui blognya ya. Nanti silahkan berkunjung ke blognya.
Baik teman-teman semuanya, izinkan saya memulai berkaitan dengan kegiatan Geobike. Jadi sudah tidak terasa hari ini kita melaksanakan kegiatan Geobike yang 4 ya. Jadi ini akan tetap berlangsung. Inilah kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman di PGWI atau Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia. Baik teman-teman semuanya, kita akan berkunjung ke satu lokasi, satu wilayah, tepatnya adalah di daerah KBP atau sebetulnya adalah Kabupaten Bandung Barat. Jadi di sini ada 4 lokasi yang akan kita kunjungi secara virtual ya. Jadi untuk kegiatan lapangannya, bagi yang bergabung silahkan ya, nanti kita bergabung tanggal 10, tepat pukul 6.30 kita ketemu di Jalak Harupat. Baik teman-teman semuanya, dalam pemaparan virtual ini kita coba singkat saja. Jadi nanti ada 3 narasumber yang sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Sodikin Kurdi, yang ini juga selaku ketua bidang Litbang ya di PGWI, di Pengurus Nasional. Kemudian yang kedua yaitu adalah Kang Ganggan Jatnika. Ini beliau juga adalah dikenal sebagai eksplor gunung-gunung yang ada di sekitar wilayah cekungan Bandung. Ya, termasuk penggiat budaya yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda. Nah, kemudian saya sendiri Denny Sugandi, saya akan mengantarkan sedikit pengantar, dan kemudian juga ada beberapa materi akan saya sampaikan berkaitan dengan dinamika bumi atau berkaitan dengan gunung apian yang ada di Gunung Api Soreang Purba. Ternyata ada hal yang menarik yang nanti saya ungkapkan. Baik teman-teman semuanya, ini adalah peta dari Pulau Jawa. Kemudian kalau kita perkecil lagi, kita detailkan lagi. Tepatnya kita akan main di daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah kemudian di sini ada 4 lokasi yang akan kita kunjungi secara singkat saja. Yaitu adalah Batu Candi Gunung Bulet, yang ternyata pernah dikunjungi juga oleh para peneliti dulu ya, para pionir. Kemudian nanti Kang Malik juga akan bantu ya, akan bantu untuk menanggapi ada beberapa temuan-temuan termasuk dari hasil kegiatan beliau nih. Nanti kita share juga di sini ya di forum ini. Kemudian yang kedua kita akan berkunjung ya, ini juga menarik ya, apakah ini adalah kaldera atau bukan? Coba kita akan ungkap sama-sama juga. Kemudian kita akan berkunjung ke situs di Bati Ukur di daerah wilayah Gunung Lumbung. Di Bati Ukur juga lari dari kejaran Mataram karena gagal menumpas VOC saat itu di Batavia. Dan kemudian akhirnya dia harus dalam pengasingan atau dalam pelarian selama 3 tahun. Nah kemudian Gunung Lumbung termasuk lokasi atau wilayah yang paling penting ya. Ini sejarah ketika ditangkapnya di Bati Ukur oleh tentara Mataram. Nah dalam ini nanti Kang Gangan akan share ya cerita tentang Bati Ukur dan kemudian peninggalan-peninggalannya di sana. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, ini adalah lokasi Cililin itu sendiri. Jadi ada beberapa kecamatan dalam Kabupaten KBB ini. Di Kecamatan Cililin itu ada beberapa desa ya. Di antaranya ada desa cukup banyak ya. Nah kemudian kita hanya di sekitar wilayah Cililin dan sedikit ke arah Sindangkarta. Dan ini adalah rute perjalanan kita dalam kegiatan virtual tour. Nah, kemudian nanti akan diulang dalam kegiatan yang sifatnya langsung ke field trip atau langsung ke lapangan. Jadi titik-titik ini kita akan mulai dari sebelah timur, kemudian bergerak ya secara mendatar, kemudian masuk ke satu tempat yaitu Gunung Bulet. Nah, saya tunjukkan. Kemudian setelah itu nanti kita ketemu dengan ini ya bentukan atau ada cekungan yang menarik ya. Apakah ini kaldera atau bukan? Kita akan coba ungkap. Kemudian berikutnya adalah kita akan naik ya, atau akan trekking sedikit ke Gunung Lumbung untuk melihat sisa peninggalan. Kalau sisanya mungkin tidak ada ya, tetapi bisa dipastikan bahwa ini tempat titik yang paling pas dalam bentuk pelarian di Bati Ukur ketika diserang oleh Mataram atau dicari oleh Mataram. Dan kemudian nanti terakhir kita akan berkunjung ke radio awal yang ada di di Bandung ya, tepatnya adalah Radio Cililin. Ini juga cukup menarik. Kemudian tidak begitu lama, karena kenapa di situ dan kenapa harus ada di Cililin, itu juga nanti akan diungkapkan atau dibantu diceritakan oleh Pak Sodikin. Begitu ya urutannya. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang nih ke teman-teman baru bergabung. Tapi kurang lebih seperti itu ya, jadi nanti kita akan melihat lokasi-lokasi yang seperti ini. Ini ada beberapa rangkaian foto, nanti kita kunjungi secara langsung, tetapi hari ini kan kita kunjungi secara virtual. Ya seperti tadi disebutkan, jadi ada kemungkinan bentuk kaldera, dan kemudian terjadi sebuah letusan sangat besar sekali, kita akan coba kunjungi. Kemudian termasuk ada beberapa lokasi-lokasi yang menarik yang sudah diungkapkan tadi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, kita akan berkunjung ya ke lokasi yang pertama sesuai dengan arahan dari jalan perjalanan kita. Kita mulai dari Jalak Harupat, kurang lebih pukul 6.30 kita akan berangkat, kemudian kita akan berkunjung ke satu tempat namanya adalah Gunung Bulet, dan tepatnya adalah
ini ya, batu nini ya. Ini bentuknya juga menarik seperti sandi. Baik, ini akan saya perlihatkan. Ini gambar yang sebelah kirinya saya ambil dari tulisannya Kang Malik ya. Jadi silakan teman-teman bisa berkunjung. Ada tulisannya, ada artikel yang berkaitan dengan kunjungan Junghun, berkaitan dengan ini ya, dengan penelitian dia di wilayah daerah Cekungan Bandung sedikit ke bagian selatan. Nah, ini sebelah kanan inilah gambar existing atau gambar yang terkini ya, yang saya foto kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu. Dan kemudian gambar sebelah kirinya itulah gambar skala Setsa ya pada tahun 1854. Jadi pada tahun itu Junghun belum bisa menggunakan kamera ya, karena kamera belum begitu banyak tersebar di Hindia Belanda saat itu. Meskipun kamera sudah ada di Batavia tahun 1841, tetapi Junghun baru bisa menggunakan sekitar tahun 18 mendekati 18 sebelum ajal ya, 1860-an. Nah, ini juga menarik ya teman-teman semuanya. Ini adalah bagian dari rangkaian Gunung Api Soreang, dan ini adalah kelompoknya. Kemudian kalau kita didetailkan si gunung api itu sendiri apa? Nah, kalau kita naik ke puncak akan seperti ini, kita ketemu bentuk-bentuk yang seperti ini menarik ya. Ini fitur-fitur alam. Dan ini semuanya ditata ya baik itu oleh awalian atau oleh angin. Terjadi erosi juga, kemudian akibat panas dingin ya karena proses fisika dan kimia. Akhirnya beberapa batuan yang sifatnya adalah lebih resisten, dia akan lebih bertahan. Kemudian sebagian tubuhnya lagi adalah hilang. Bentuk seperti ini. Kemudian kalau didetailkan lagi, ini batuannya disusun oleh batuan-batuan breksi ya. Ini bisa jadi bahwa batuannya batuan vulkanik ya. Inilah dari bagian atau fases dari gunung api Purba Soreang. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi inilah kunjungan pertama. Ya. Dan kemudian sedikit bicara tentang gunung api yang ada di Soreang. Jadi saya akan mengajak teman-teman semuanya berkunjung ke lokasi yang kedua. Jadi kalau kita sudah berkunjung ke lokasi yang pertama, yaitu di Gunung Bulet, kita akan bergeser. Kemudian menggunakan roda 2 ya, karena ini memang ada beberapa lokasi atau jalan yang memang hanya bisa diakses oleh motor atau roda 2. Kemudian kita akan berhenti di stop kedua, yaitu di Kaler Lembang. Jadi kita bicara tentang gunung api, ini adalah sebaran gunung api yang ada di Cekungan Bandung ya. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan dari hasil dating, dari hasil penelitian sebelumnya, termasuk dari hasil penelitian Pak Prabowo, Dalimin, kemudian beberapa ahli-ahli vulkanologi ya saat itu yang sudah mendating ya beberapa sebaran batuan-batuan yang ada di sekitar wilayah Cekungan Bandung, entah itu bagian selatan dan bagian utara. Baik, teman-teman semuanya yang menarik di sini kalau kita perhatikan, ternyata kalau sini sebutnya adalah 4.01 itu menandakan adalah MA itu adalah million years ago ya, jadi artinya 4 juta tahun yang lalu. Dan kemudian kita lihat ini adalah Gunung Keneng yang ada di sebelah selatan. Jadi ini adalah jajaran pegunungan gunung api yang ada di bagian selatan. Dan kemudian kalau kita perhatikan ya menerus ya sampai ke arah timur juga umurnya hampir jutaan 1,7. Kemudian kita ketemu satu titik di sini menarik ya. Kalau kita jalan-jalan ke daerah Balai Endah dan kemudian Ciparai, di sini juga ada beberapa perbukitan intrusi juga umurnya cukup tua. Kemudian di antara cekungan ini sendiri di tengah-tengah ada satu jajaran perbukitan yang arahnya adalah dari selatan ke utara. Ya kalau kita kunjungi di kegiatan edisi yang Jompong, ini ketemu ya, ini batuan-batuan intrusi semua dan umurnya cukup tua, ada sekitar 4 juta. Kemudian kalau kita lihat ke utara, kemudian kita ketemu ada sesar di sini, sesar Lembang, ya sesar Cimandiri, sesar Lembang. Kemudian ini kita perhatikan di atasnya tepat di sini ada gunung api yang umurnya lebih muda. Itulah gunung Sunda Tangkuban Parahu. Nah kemudian di sini umurnya ada sekitar 500.000 tahun yang lalu. Artinya dari selatan kemudian dipergeser ke arah utara. Menarik ya teman-teman semuanya, saya menandakan bahwa pergeseran gunung api yang tadinya tua kemudian bergeser ke arah utara, menandakan di utara lebih muda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tengah-tengahnya adalah sebuah cekungan Bandung. Nah, berbicara masalah cekungan Bandung juga ada beberapa teori ya, jadi belum bisa dibuktikan bahwa apakah si cekungan Bandung itu termasuk kaldera, ya kaldera cukup ukuran besar sekali. Karena kalau kita tarik dari timur ke arah barat, itu panjang dari Danau Bandung Purba itu sendiri ada sekitar 70 km. Kemudian kalau dari utara ke arah selatan ada sekitar 40. Jadi adalah kaldera cukup besar sekali. Jadi kalaupun itu dianggap sebuah kaldera, bisa dianggap sebuah letusan sangat luar biasa ya. Tapi hingga kini belum bisa membuktikan dan harus dibor ya untuk melihat jenis batuan atau perlapisan batuannya termasuk stratigrafi.
Baik teman-teman semuanya, kita bergeser sedikit tentang konsep yang namanya gunung api, kemudian berkait dengan gunung api purba. Ini juga saya berkunjung kemudian dengan alat bantu menggunakan drone, kemudian menempatkan drone di atas ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan di titik pada saat menerbangkan ya, berdasarkan dari remote control itu sendiri. Kemudian melihat ke arah ini ya, ke arah apa? Ke arah utara ya, ke arah utara sedikit ke arah timur ya. Ke arah barat ya. Sebenarnya ini bukan utara tapi ke arah barat, ke arah atasnya. Dan ini di sini terlihat ada sebuah cekungan ya. Jadi kalau teman-teman semuanya melihat di Google Earth, kemudian berkesempatan untuk melihat satu kelompok gunung antara perbatasan Soreang dengan Sililin, itu ketemu namanya lah kelompok kompleks gunung api Soreang Purba. Ini menariknya ini ya. Nah, secara visual atau secara morfologi kita lihat di sini bahwa di bagian bawahnya itu ada seperti bentuk cekungan, dan ini disebutnya adalah Kampung Lembang. Di Lembang itu sendiri ya, Lembang memang banyak sekali pengertian. Kemudian kalau kita cari, kita padukan dengan referensi yang ada dari Sanskerta, Lembang itu bisa berarti sebuah cekungan atau yang keduanya adalah sebuah danau. Dan begitu juga dari laporan Muller juga pernah mengatakan bahwa ini adalah informasi oleh masyarakat pada tahun 18-an ya, 1830-an ya, mengatakan bahwa ini ada sebuah bentuk danau kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi sawah. Nah, kemudian menariknya apa? Nanti Kang Ganggang akan detailkan di sebelah kirinya teman-teman semuanya akan terlihat ada Gunung Lumbung. Jadi inilah tempat titik persembunyian paling strategis di Pati Ukur untuk bertahan ya atau bisa lari dari serangan Mataram. Nanti Kang Ganggang akan mendetailkan seperti apa. Berikutnya akan saya perlihatkan pada teman-teman semuanya, ini adalah perkiraan ya, kurang lebih lah ya. Jadi dikira-kira tapi nyata, kurang seperti itu ya. Tapi kalau lihat dari morfometri, kemudian dilihat dari geomorfologinya, dari susunan batuannya dan seterusnya, bisa jadi bahwa ini adalah sebuah lingkar kaldera ya, ukuran cukup panjang sekali ya, kurang lebih sekitar 7 km. Dan kemudian di tengahnya itu sendiri ada cekungan ya. Kemudian di antara cekungan Desa Lembang ya di Mokapayung, kemudian di situ ada nampak seperti sumbat lava atau ada intrusi yang baru ya setelah gunung api itu meletus. Jadi bisa karena sampai sekarang ini belum pernah ada yang meneliti atau menyatakan bahwa ini adalah bagian dari kaldera yang memang pernah meletus ya. Kemudian kalau dilihat dari data yang ada dari hasil penelitian sebelumnya, ini diambil dari Pak Sujatmiko yang pernah meneliti tahun 72, termasuk Gilesi Tonga juga berbeda pendapat ya. Jadi susunan batuan yang ada di sini itu juga dikatakan bahwa ini disusun oleh diantaranya ada batuan breksi, ada tupaan, ada lava, ada batu apung. Menandakan bahwa ini adalah hasil dari letusan eksplosif ya kalau kita ketemu dengan batu apung. Nah kemudian dari Silitonga mengatakan bahwa ini umurnya antara 12 sampai 5 juta tahun lalu, sedangkan dari Pak Sujatmiko sendiri mengatakan antara 3,2 juta tahun lalu. Kemudian juga di sebelah tenggaranya itu diterobos ya oleh perubahan intrusi ya. Jadi diantaranya kalau kita ketemu ada suatu boka-boka lava dengan ukuran besar sekali itu menangkap batu terus seperti itu ya. Nah kemudian menariknya di tengah-tengahnya itu sendiri adalah umurnya umur muda ya, umur kuarter ya, artinya bisa jadi ini adalah bahan-bahannya bahan rombakan semua. Kemudian yang tadi disebut Lembang tadi. Ya, jadi menandakan bahwa ini apakah ini adalah bagian dari lingkar kaldera yang bagian bawah atau dari kawah kalderanya itu sendiri. Nah, ini memang perlu penelitian selanjutnya. Berikutnya ini adalah perbukitan intrusi ya yang ada di sebelah tenggaranya kalau kita lihat ya sangat terjal, kemudian juga lembahnya juga satan lembahnya juga cukup dalam. Kemudian di foto berikutnya akan saya detailkan juga ya, ini arahnya adalah arah ke arah timur ya. Ini memperlihatkan, ini dipertegas ya oleh garis warna kuning menandakan bahwa itu kaldera rim atau dari bibir kawah kalderanya itu sendiri. Kemudian di bawahnya itu adalah Desa Lembang, kampungnya Kampung Lembang, desanya Desa Mokapayung. Kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian ini adalah sisi yang di bagian sebelah barat ya. Jadi kalau kita ketemu nanti ada beberapa perbukitan batuan breksi ya, ada Gunung Putri, Gunung Hajawan, Selokan Pandan, ada Gunung Mung. Dan ini juga menarik ya. Jadi Kang Malik juga akan bantu ya nanti dari sisi petualangannya Muller ya ketika dia datang ke sini tahun 1830-an Kang ya kalau salah. Kemudian dia melihat ya berapa hal yang menarik yang bisa dilihat oleh dia bahwa ada satu bentuk peninggalan namanya peninggalan di Pati Ukur. Bukti di lapangannya seperti ini ya teman-teman semuanya. Jadi kemarin juga sempat jalan-jalan ke Gunung Lumbung, kemudian menemukan juga ada beberapa tuf ya
dan kemudian warnanya lebih terang atau lebih putih menandakan bahwa dia sifatnya lebih asam komposisinya, dan kemudian dia menandakan bahwa ini hasil dari letusan eksplosif. Nah, sumbernya di mana kita tidak pernah tahu karena belum ada data ataupun belum pernah ada hasil penelitian sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat data di lapangan, jenis batuan seperti ini menandakan bahwa ini adalah kegiatan atau aktivitas dari letusan gunung api yang sifatnya adalah eksplosif. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan ini ada sebuah dinding yang tebal sekali, kurang lebih sekitar 10 sampai 15-25 meter ketinggiannya. Itu disusun oleh batu apung, kemudian ada piroklastik, termasuk ada tubnya juga ya, atau ada abu. Kemudian di gambar yang sebelah kiri itu adalah gambir terjal. Ini disusun oleh batuan-batuan breksi vulkanik ya. Apakah itu atau breksi ataupun laharik saya belum pernah tahu ya. Masih dicek ulang. Nah, kemudian sebelah kanannya adalah ini adalah si itunya sendiri ya, kawahnya itu sendiri atau kawah kaliran itu sendiri. Jadi menandakan bahwa itu adalah bagian dari bentukan ini ya, morfologi kaldera. Jadi bolehlah nanti dikatakan seperti itu, nanti kita tinggal tunggu kira-kira ada peneliti yang berkaitan tentang stratigrafi yang akan mendetailkan dan kemudian bisa menyimpulkan bahwa apakah gunung Soreang ini adalah gunung api purba, kemudian pernah meletus, kemudian bentuknya adalah bentuk dalam ukurannya kurang kaldera. Baik teman-teman semuanya, saya kira begitu dari sisi saya yang berkaitan dengan bentang alam yang akan kita temui nanti. Kalau yang bergabung nanti silahkan bergabung tanggal 10 dan kemudian bagi teman-teman yang ingin tetap di sini untuk mendapatkan informasi secara virtual silahkan. Baik, saya gitu begitu ya, Silke ya. Sisi dari pemaparan saya kembalikan ke Silke untuk dilanjutkan oleh Kang Gangan. Oke. Baik, Kang Gangan silahkan. Langsung Kang. Halo, ya. Ini yang di Lubung, Kang, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan dari PGWI, juga dari senior-senior yang ada di sini. Ada Pak Sodikin, ada Om Feli, juga ada Kang Malik, dan ada yang spesial nih, Mbah Aib Nurjaman. Gimana, Damang, Mbah Aib? Oh ya, Kang Aib ya, bergabung. Ya. Kemarin diantar sama Kang Aib kemarin sini. Percanten, Kakang Aib. Kuncen. Ya. Kang Denny. Siap, Kang Gangan, sehat. Sehat, alhamdulillah. Gambar tadi pegunungan tadi ditampilkan lagi. Oke, siap. Nah, ini yang ini ya. Mana? Yang satelit. Penampakan satelit. Oh ya, ini ya. Ini bukan? Bukan. Bukan yang tadi yang ada Gunung Lumbung. Oh, ini ya. Ini, Kang. Ya. Ya, sebelumnya mungkin saya disuruh sedikit menjelaskan, diamanatkan mengenai dipati ukur. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal bahwasanya Dipati Ukur itu adalah seorang tokoh besar tanah Sunda, di mana sebelum adanya Kabupaten Bandung, terlebih dahulu wilayah Kabupaten Bandung itu disebut sebagai Tatar Ukur, dan pemimpinnya adalah Dipati Ukur. Itu. Jadi poin yang pertama, kalau ada yang bertanya siapakah Dipati Ukur? Dipati Ukur adalah seorang Wedana Bupati atau pemimpin wilayah Tatar Ukur, dan Tatar Ukur ini yang nantinya akan menjadi Kabupaten Bandung. Sangat banyak sekali cerita-cerita tentang Dipati Ukur ini, bahkan versinya sampai puluhan, dan jika puluhan versi itu digaris besarkan oleh Profesor Edi pada disertasinya tahun 79, itu ada 8 versi. Setelah tahun 79 ke sini tidak terlihat adanya penelitian yang lebih jauh lagi tentang Dipati Ukur itu sendiri. Dari ke-8 versi yang ada itu sangat ragam sekali, tapi bisa kita ambil 3 buah kesamaan. Kesamaan yang pertama itu tentang peristiwa kapan terjadinya. Semua versi sama sepakat bahwa
kejadian di Pati Ukur ini pada tahun 1620-an. Kemudian kesamaan yang kedua, di dalam kesemua versi cerita di Pati Ukur itu ada 3 tokoh besar yang tidak bisa dipungkiri peranannya. Yang pertama adalah di Pati Ukur itu sendiri, kemudian yang kedua adalah Sultan Agung, dan yang ketiga adalah Ki Astamanggala yang nantinya akan menjadi Bupati Bandung pertama dengan gelar Tumenggung Wiraangun-angun. Sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Tumenggung Baureksa, Patih Ronggonoto, kemudian Bagus Tapura, dan lain-lain itu banyak versi yang berbeda-beda. Jadi hanya 3 tokoh yang mempunyai kesamaan dalam sekian cerita versi tersebut. Kemudian poin ketiga dari semua versi itu adalah lahirnya Kabupaten Bandung berdasarkan Piagam Sultan Agung. Kalau tahun Masehinya itu tahun 1641 bulan April tanggal 20. Kebetulan sebentar lagi akan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Jadi 20 April 1641 dijadikan hari jadi Kabupaten Bandung sesuai dengan Piagam Sultan Agung, mengangkat Ki Astamanggala dengan gelar baru sebagai Tumenggung Wiraangun-angun. Jabatan ini diberikan sebagai hadiah karena Wiraangun-angun berhasil menangkap Adipati Ukur. Jadi ada satu poin yang agak risih untuk diperbincangkan mungkin ya, bahwa sebenarnya Kabupaten Bandung ini dibentuk sebagai hadiah dari tertangkapnya penguasa Bandung. Tapi dengan kedewasaan kita, hal ini tentu akan menjadi satu hal yang menarik, bukan menjadi satu hal yang membangkitkan luka lama. Nah, terkait dengan di Pati Ukur bisa sampai di Gunung Lumbung, memang Gunung Lumbung ini berada di kawasan Batu Layang. Dulunya disebut daerah Batu Layang. Batu Layang sendiri adalah daerah istrinya di Pati Ukur. Jadi di Pati Ukur menikah dengan uaknya yang tinggal di Batu Layang. Sehingga ketika Adipati Ukur memiliki Gunung Lumbung sebagai tempat persembunyiannya, tentu sangat beralasan karena beliau sangat mengenal daerah ini. Sebelumnya kan bersembunyi dulu di yang Geobaik 3 di Bukit Cula. Bukit Cula itu hanya sekedar persinggahan dari persembunyian di Gunung Kongkorang. Nah, kembali ke Gunung Lumbung. Gunung Lumbung ini kalau dilihat peta yang tadi mana? Ini yang ada Gunung Putrinya. Nah, itu ini Gunung bukan Lumbung. Iya ya. Yang tadi. Oh, ya oke. Ya. Nah, ini. Gunung Lumbung itu posisinya strategis di atas, sehingga pada saat tahun 1640-an, pasukan yang mau menyerang Gunung Lumbung itu hanya bisa masuk dari Gunung Putri, dari celah itu. Waktu itu namanya belum Gunung Putri, masih disebut Pasir Batu Lawang. Di celahnya itu ada Batu Lawang. Lawang adalah gerbang, dan batu itu perbukitan batu yang ada di situ. Bahkan sebelum Gunung Putri disebut juga sebagai Gunung Hanyawong. Gunung Hanyawong ini kemudian dihilangkan dan sekarang dinamakan Gunung Putri. Hanyawong ini sendiri menurut guru kita yaitu Pak Bahtiar, katanya dari kata hanya dan wong. Wong itu kan bahasa dari Wetan yang artinya orang. Jadi pada saat Gunung Lumbung sudah dikepung oleh pasukan Mataram, sekeliling daerah Gunung Lumbung ini yang terlihat hanya wong. Jadi ketika menunjuk di Gunung Putri, hanya wong saja di sana. Sehingga disebutlah gunung itu sebagai Gunung Hanyawong. Tapi sekarang sudah dirubah lagi menjadi Gunung Putri. Kenapa disebut sebagai Gunung Putri? Ternyata ceritanya juga jauh menarik, tapi tidak ada hubungan dengan di Pati Ukur itu. Nah, di Gunung Lumbung ini ada, kalau disebut makamnya tidak ada, karena yang ada di puncak Gunung Lumbung itu kan hanya batu menhir sama sebuah arca yang jelas bukan peninggalan di Pati Ukur, karena di Pati Ukur itu adalah seorang Muslim yang taat, jadi tidak mungkin meninggalkan arca, batu menhir, batu dolmen
di sekitar itu. Jadi arca-arca yang ada di sana itu dapat dipastikan dari peninggalan religi sebelum masuknya Islam. Bahkan katanya itu batunya yang bulat bukan asli ya, karena yang aslinya udah dirusak kemudian oleh siapa kepala arcanya itu konon katanya diganti dengan yang baru itu. Tapi saya nggak tahu kalau itu betul atau tidaknya. Nah, kembali ke Dipati Ukurnya. Di Gunung Lumbung ini versi yang paling kuat di daerah sana, kuncinya itu kalau nggak salah namanya Mang Paparman atau Abah Parman, menceritakan bahwa ketika ditangkap, itu ada yang menyebut Dipati Ukurnya dibawa langsung ke sana, berupa badannya dikurung dalam sebuah sangkar besi, tapi ada juga yang katanya sudah dipenggal kepalanya di situ. Jadi sangat-sangat banyak sekali versi Dipati Ukur tentang Gunung Lumbung ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau sebenarnya tidak pernah terjadi Dipati Ukur berangkat ke medan perang versi di sini. Karena ketika mendapat perintah untuk berperang, Dipati Ukur saat di perjalanan menuju medan perang ada kabar bahwa pasukan Mataram datang ke wilayah Ukur dan berbuat tidak senonoh kepada para perempuan termasuk kepada istri Dipati Ukur. Kemudian Dipati Ukur tidak jadi perang, kembali ke wilayahnya menemui bahwa memang orang-orang Mataram berbuat tidak senonoh kepada perempuan di sana. Dan dibunuhlah semua orang Mataram oleh Dipati Ukur. Pembunuhan utusan Mataram oleh Dipati Ukur ini menimbulkan kemarahan Sultan Agung. Sehingga Dipati Ukur ditetapkan sebagai buron yang harus ditangkap. Itu salah satu versi yang berkembang di masyarakat. Selengkapnya nanti kita bahas di sana saja ya. Ini hanya sebagai pembukanya saja. Kira-kira begitu. Poin intinya itu tadi dari semua cerita yang ada, hanya ada 3 kesamaan. Yang pertama tentang tahun kejadian, yang kedua tentang 3 tokoh Dipati Ukur, Sultan Agung, dan Astamanggala atau Bupati Bandung pertama. Dan poin ketiga, lahirnya Bandung tahun 1641 adalah berdasar surat piagam Sultan Agung karena keberhasilan Astamanggala menangkap Dipati Ukur. Itu saja mungkin ya Kang Denny, sekilasnya nanti kita bahas. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurang jelasan. Ya. Baik, terima kasih Kang Agan. Silakan. Oke, masih ada waktu 3 menit lagi. Kalau mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan mengenai sejarah Dipati Ukur itu sendiri, waktu dan ininya saya persilakan. Opa Felix mungkin mau menambahkan tentang sejarah Dipati Ukur? Enggak, kayaknya sih kita dengar dulu aja. Ya. Oke. Yang lain mungkin mau menambahkan atau ada pertanyaan? Saya tambahkan sedikit saja ya. Kalau dulu kan ada tatar ukur atau ukur sasanga. Jadi wilayah tatar ukur itu termasuk kerajaan Timbanganten dan dibagi menjadi 9 ukur. Sedangkan wilayah Gunung Lumbung itu masuknya ke ukur Kuripan. Ukur Kuripan ini meliputi wilayah Cimahi, Raja Mandala, dan Bandung sebelah kulon. Sedangkan ukur-ukur yang lainnya itu ada ukur Bandung. Ukur Bandung itu wilayahnya daerah Banjaran, kemudian Pasir Panjang, Biru, Curug Agung, Aranon, Sagara Herang, Negara Agung, dan Batu Layang. Nah, Gunung Lumbung ini masuknya Kuripan bertetanggaan dengan ukur Batu Layang. Itu saja tambahannya. Ya. Oke, terima kasih Kang Gagan. Kang Gan ya? Gan. Oke, mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan atau tambahan lagi. Kang Denny ada yang mau tambahin lagi? Untuk menutup sesi 1? Ya, oke. Saya kira cukup ya. Ini juga teaser aja nih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran akan kita detailkan nanti tanggal 10 ya. Jadi makanya silahkan bergabung. Langsung live ya. Langsung. Bisa interaktif dan lihat barangnya langsung lah. Saya boleh izin Kang ini lebih seru. Ya. Tambahin sedikit aja. Kang Malik mau bicara, silakan. Oke, silakan Kang. Bentar tentang Dipati Ukur ini menarik nih. Mana sih videonya teh? Jadi
kan ceritanya tuh memang di Pati Ukur tuh nyumput di Gunung Lumbung itu secara strategis, sangat strategis, tempatnya kan tertutup, hanya satu pintu masuk yang terjal gitu ya, sangat strategis. Nah, kalau menurut ceritanya Salomon Muller, jadi dia berkunjung ke orang Jerman yang berkunjung ke Cililin tahun 1831. Jadi ceritain kata sama orang sana, oh di Pati Ukur pernah kesini. Jadi pas ketika pasukan Mataram datang tuh mereka menggelindingkan batu-batu besar. Jadi batu-batu besar digelindingkan, makanya di bawah itu kan sungai Cibitung yang namanya Sungai Cibitung atau sungai apa, di bawah situ banyak batu-batu besar. Nah, malah ada satu batu yang kalau orang sana ada batu Muning Laya di situ. Ada batu Muning Laya dianggapnya seperti batu keramat. Jadi itu ada cerita lain yang agak berbeda, tapi sebenarnya intinya tuh pernah ada kejadian ketika di situ tuh orang-orang tuh melempari batu-batu ke situ, dan salah satu batunya mungkin kalau di dalam cerita itu selain batu mereka ngelemparin juga kambingnya mundingnya anclom, kata ada salah satunya kayak gitu. Jadi nanti pas di lembah Curugan Gunung Putri itu ada kalau tanya aja ke orang sana, batu Munding Laya itu batunya tuh di kerangkeng batunya tuh, jadi dianggap ini juga disucikan gitu ya. Nah, itu jadi menarik cerita apa namanya Gunung Lumbung ini, seru sebenarnya. Tapi nanti pas di sana memang disampaikan bahwa kan di Pati Ukur orang Islam, jadi dia nggak mungkin itu pasti peninggalan orang Hindu, karena di situ ada patungnya tuh bentuknya Wisnu ya, dianggapnya tuh mungkin seperti Wisnu katanya, dan ada menhir. Tapi di sana juga ketemu ada pecahan-pecahan gerabah, pecahan koin. Saya tahun 2013 pernah ada orang yang ngelaporin masih ada katanya pecahan koin, tapi jadi ada aki-aki yang ngumpulin itu pecahan koin katanya, tapi nggak tahu di mana 2013. Mungkin kalau misalkan dicari mungkin ada sesepuhnya mungkin daerah situ. Itu aja mungkin tambahan dari saya sedikit, Kang Neni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung ke sesi kedua ya, Kang ini ya. Ya. Oke, sesi kedua ini akan dibawakan oleh Kang Sodikin Kurdi. Sesi kedua ini juga akan membahas mengenai Radio Nirum di Cililin ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Kang Sodikin. Kang Sodikin ini merupakan sastra sarjana juga di sastra Jerman ya, Kang Sodikin. Betul. Ya. Di Unpad. Terus beliau juga sudah kurang lebih 30 tahun pengalaman menjadi seorang pramuwisata, karena pada tahun 90 sudah bergabung di HPI ya. Beliau juga udah berkeliling di Indonesia dan juga beberapa negara di mancanegara ya. Untuk selanjutnya beliau yang akan memberikan informasi mengenai sejarah Radio Nirum di area Cililin ini, yang merupakan maskapai siaran radio Hindia Belanda pada pemerintahan Belanda saat itu, yang sesudahnya diganti menjadi Radio Republik Indonesia atau RRI ya, Kang Sodikin, betul ya? Iya, jadi Radio Nirum ini juga dimulai siarannya itu kalau nggak salah tahun 34 ya. Itu di Malabar ya. Itu yang di Malabar. Okay. Ini yang lebih tua lagi sih. Oh, ini yang lebih tua lagi ya. Oke, yang lebih tua lagi. Berarti untuk lebih lanjut, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, kita serahkan waktu dan tempat kepada Kang Sodikin. Silakan Kang Sodikin, mangga. Ya, terima kasih Silke. Ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam nih Kang Malik. Biasanya harusnya Kang Malik yang bisa nih. Kuncinya Cililin ini. Opa juga misalnya. Jadi ya sekedar untuk sharing-sharing saja sebagai teaser saja dari kegiatan Geobaik yang akan kita inisiasi nanti tanggal 10. Ini memang kita usahakan ada beberapa unsur ya, tidak hanya unsur tanda kutip batu-batu saja, tapi ada juga unsur budaya dan unsur sejarahnya. Jadi sehingga dalam kegiatan Geobaik ini mudah-mudahan itu dapat satu perjalanan yang cukup lengkap. Kebetulan di daerah Cililin ini juga kita temukan
ada satu situs atau satu tempat dulunya bekas radio gitu ya. Kita cari dibilang kadang-kadang ada kampung radio, cukup menarik juga ya. Di Cililin ada kampung radio gitu. Sementara tidak ada radio di sana. Ternyata begitu kita cari-cari ngobrol ya Kang Denny sama Kang Denny juga, terus ternyata di situ ada bekas stasiun radio. Begitu kita coba buka di pustaka, ternyata ada nama situ radionya dulu Radio Telefunken. Radio Telefunken. Saya sendiri baru tahu jujur waktu kita survei ke sana gitu. Dari pengetahuan dari Kang Denny, ternyata sangat menarik sekali. Sebenarnya Radio Telefunken ini justru lebih awal daripada Radio Nirom yang di Malabar. Nah, Radio Nirom yang di Malabar itu adalah setelah radio Cililin ini. Nah, Radio Cililin. Nah, Radio Cililin ini ada beberapa versi yang saya baca di pustaka itu. Ada yang dia dibangun tahun 1908, ada dibangun tahun 1904. Tapi beberapa yang dipastikan yang sama adalah pada tahun 1914 itu dia sudah beroperasi. Dia sudah beroperasi sebagai penyiar atau memberitakan berita-berita antara Hindia Belanda dengan Belanda. Terutama lagi pada saat alih posisinya Radio Nirom ini, Radio Nirom Cililin maksudnya, jadi untuk mempertahankan koloninya Hindia Belanda, koloninya Belanda. Sementara Perang Dunia ke-1 di Eropa, Belanda tidak ikut terlibat perang, tapi dia ada kekhawatiran koloninya akan diambil. Jadi pemberitaan-pemberitaan ini masuk juga hingga sangat strategis sekali. Jadi ya Radio Nirom ini sekarang saat ini sisa-sisanya hampir tidak ada ya, sisa-sisanya hampir tidak ada. Yang kita temukan ada satu bangunan besar saja, dan kemudian ada satu di sekolahan SMA 1 Cililin, dan di sana ada sisa-sisanya juga. Dan ini ada foto-foto yang dulu, dan foto yang ini kayaknya fotonya yang bukan di Radio Nirom di Cililin sih, yang di bawah ini. Ini kayaknya yang dari Malabar. Kalau yang di atas kiri itu memang foto dari Radio Cililin, dan yang sekarangnya di sebelah kanan sekarang digunakan menjadi SMA 1 Cililin. Ya, di radio ini sendiri letaknya sangat tersembunyi atau nyingkur ya, sangat tersembunyi di antara bukit bisa dilihat nih. Ya, karena memang sebagai suatu membangun suatu kerahasiaan lah istilahnya, karena di saat itu mempertahankan wilayah Jawa Barat, Bandung, pada khususnya dari serangan musuh, karena bagi tahun 1805 itu di daerah Cililin dan Cimahi dan sekitarnya itu sudah menjadi pusat militer. Jadi untuk komunikasi militernya dibangunlah Radio Cililin yang agak nyingkur sedikit. Jadi tidak mungkin menyembunyikan dari pandangan musuh gitu. Ya. Hanya masalahnya Radio Cililin ini tidak bertahan lama, ya, tidak bertahan lama karena secara teknis dia perlu tenaga, dia perlu daya tenaganya. Nah, daya tenaganya di sana tidak memadai, ya, karena tidak ada power plant, ada power plant yang kecil jadi kurang memadai, sehingga terpaksa harus dipindah ini. Jadi terpaksa harus dipindah dan berhenti tahun 1924. Nah, dan kebetulan tahun 1924 di Malabar sudah mulai berdiri, ya, Radio Nirom Malabar. Ya, jadi di Spasa ini bagian dari radio ini, peralatan dari radio ini dikirim ke Malabar dan juga dikirim ke Nirom Kiara Condong, Ranca Ekek, sorry. Ke Nirom Ranca Ekek. Jadi ada dua peralatannya dikirim ke sana semua, dan akhirnya Radio Nirom ini terbengkalai. Sangat menarik juga Radio Nirom di Cililin ini sebagai tonggak sebetulnya, tonggak berdirinya radio di Indonesia. Baru mungkin di dunia kali ya saat itu, bahwa ada satu stasiun radio yang menyiarkan hampir 13.000 km jauhnya dari Hindia Belanda ke Eropa. Nah, sayang sekali sebetulnya sekarang tempat ini ya, tidak begitu terawat atau tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. Waktu pertama kali ke sana, itu tidak ada pelang
bangunan heritage. Yang kedua baru ada pelang bangunan heritage itu. Selangnya hanya sekitar 1 minggu. 1 minggu kita ke sana belum ada pelang. Seminggu kemudian baru ada pelang bahwa bangunan ini adalah bagian bangunan heritage yang perlu dilindungi. Dan sangat menarik sekali sebetulnya stasiun radio ini karena Mr. Barenyon, orang bilang Mr. Barenyon yang pembangunannya itu Raymond Cirque Hazelkin, dia seorang orang Jerman, dia orang Jerman yang bikin radio ini gitu. Dan dia bikin radio ini mereka tidak mengambil tanahnya, tapi mereka membebaskan tanah. Jadi mereka betul-betul membeli tanah sekitar 37 hektaran seperti itu. Jadi tidak merampas, tapi betul-betul dibeli lalu dibangun menjadikan satu stasiun radio dan jadikan satu kampung radio dikenal sampai sekarang. Kira-kira radio Cililin ini tidak begitu banyak ya yang pustaka yang saya dapatkan. Mungkin Kang Malik bisa tambahkan. Kang Malik ini kunciannya Cililin. Bisa kira-kira itu Silke yang untuk sebagai teaser aja. Ada satu hal lagi yang rumah yang sebelah kanan ini dengan kita dapatkan informasi ternyata rumah itu pernah ditinggali oleh Westerling. Pernah ditinggali oleh Westerling. Dan ini mungkin ada satu itu artikel bahwa Westerling pernah tinggal di Cililin dan itu tinggal di rumah itu gitu. Westerling ini tokoh APRA ya, tokoh Angkatan Perang Ratu Adil, yang katanya tanda kutip itu dia membunuh berapa 47.000 orang Indonesia katanya. Sampai sekarang tidak terkonfirmasi apakah betul korban dari Westerling itu sebesar itu. Sangat menarik untuk kalau kita ikut Geobaik untuk melihat ini gitu. Kira-kira Silke bisa itu yang bisa teasernya. Oke. Kang Denny boleh mau masukin mengenai Paul Westerling ya yang Belanda ya? Ya. Apa-apa, saya cari dulu nih, saya lupa naruh. Oh. Memang ada fotonya ada fotonya. Dan di bekas lokasi radio itu juga yang di SMA 1 itu masih ditemukan juga sisa-sisa kabel-kabel tembaga itu. Oh ya, ada ini. Oke, sebentar ya. Ya, muncul ya. Ya. Nah, ini dia di disebut itu Kapitan Westerling di rumahnya di Cililin, Bandung. Oh ya, Cililin. Ya. Beach Bandung. Ya. Bye. Oh, bye. Bye. Itu bahasa Belanda, jadi kalau dibacanya di bye. Ya. Nah, ini gedung penyiaran. Beberapa gedung yang masih bertahan. Memang gelombangnya yang sudah disampaikan itu ada berapa? 103 meter ya, SW ya, shortwave. Dan ini sisa bangunannya yang masih ada sekarang. Ini tidak jauh letaknya daripada Curug Sawer ini dari atas. Nah, ini juga Radio Cililin ini tepatnya ada di gunung apa Kang Sodikin tadi? Di dekatnya Gunung Sawer itu di ini. Gunung apa kan ini namanya? Gunung Gerepulus ya. Gunung Gerepulus. Karena sama. antenanya juga itu kan tersebar di beberapa bukit gitu, Bukit Pasir Ipis. Memang daerah tersebut adalah salah satu daerah tertinggi di daerah tersebut ya Kang Dikin ya. Tersembunyi, tidak tertinggi. Tersembunyi. Karena memang ininya alasannya untuk militer itu. Ya. Oke, Kang Denny, kira-kira ya tuh buat ya, nanti bisa nanti pada saat realnya nanti bisa lebih banyak lagi. Ya. Ini radio pemancar tersebut, pertanyaan dari saya langsung ya, karena saya penasaran juga dengan ceritanya. Radio pemancar tersebut hanya untuk memancarkan radio dan berita, maksudnya radio seperti radio zaman dulu, langsung live gitu, atau termasuk kayak Telegram dan macam-macam? Telegram juga, termasuk Telegram juga. Telegram juga ya.
Oh, oke. Ya, saya Menarik nambahin juga. dikit ya, Pak. Cuma sayang ya, Boleh, tidak boleh. banyak peninggalannya ya. Ya betul, Itu nambahin dikit dia, ya. sangat. Baik teman-teman semuanya, kalau memang diperlukan komunikasi ya antara Indonesia, Hindia Belanda saat itu dengan belahan dunia di Eropa ya. Cuma kan persoalannya perbedaannya itu ada di balik ya. Kalau misalnya di bumi itu dia itu ada di balik kita, ada di bawahnya, di bawah tanahnya Indonesia, gitu, di baliknya. Jadi artinya kalau secara tegak lurus itu tidak mungkin ya, karena belum ada teknologi satelit. Nah kira-kira bagaimana? Jadi artinya mereka menggunakan tekniknya adalah relay. Ada relay. Jadi artinya dari Pulau Jawa tembak ke Sumatera, Sumatera tembak ke Aceh, Aceh tembak lagi ke ke India, tembak lagi ke tembak. Betul. Jadi sistemnya relay ya. Jadi kalau misalnya kita bilang halo, nanti berapa menit, berapa detik atau berapa, mungkin hampir 20, 15 ada lag lah ya. baru ketemu di sana. Ada lag-nya lah gitu. Ada lag-nya besar. Karena belum ada satelit. Karena tersembunyi itu ya Kang Denny ya. Bukan, karena bukan teknologi satelit ya. Karena sistemnya relay. Oh, teknologi satelitnya. Masih di relay. Nah, ini juga menarik Kang Nikin ya. Kemarin juga kita lihat, cuman sayang tidak ada, adanya sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya kita bayangkan posisi, nah ini ada posisi, nah ini stasiun radionya ini ya. Jadi ada dua bangunan. Yang kita lihat itu bangunan tinggal satu ya, yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan udah hilang. Nah, kemudian antena itu terbentang dari sini nih. Nah, dibentangkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini antara Pasir Ipis dengan Gegar Pulus, nah seperti ini. Wah, ini bentangan kabel antenanya itu seperti ini. Ratusan meter itu panjangnya. Ya, ratusan meter. Jadi menggunakan teknik adalah LSW. Dan kemudian membutuhkan tadi ya, betul kata Pak Dikin, membutuhkan sumber daya listrik sangat besar dan mereka harus mandiri. Dari mana? Ya itu dari Curug apa, Kang Dikin? Curug Sawer. Curug Sawer ya. Gitu. Saya tambah dikit boleh? Boleh. Oke. Ini untuk memberi lebih banyak keterangan mengenai pertanyaannya Silke ini manfaat daripada si radio itu untuk apa ya? Wow, Silke itu luar biasa. Semua penanaman modal Eropa ketika itu seperti pada masa Daimler ya. Di situ ada zaman di Eropanya, ada zamannya Napoleon. Itu negara Belandanya belum ada. Ya, jadi waktu itu negara Belanda itu belum ada. Nah, sedangkan VOC para pedagang itu mereka menggunakan banyak kali uang-uang dari semua juragan-juragan yang terdiri dari beberapa negara, yang Prancis. Nah, mereka mau tahu ya main falas jadinya. Investasi mereka ini hasilnya apa? Berapa harga teh di sana? Berapa harga, apalagi waktu itu mereka sangat berharap dengan pil Cina. Ya. Bagaimana persiapan pil Cina yang datang dari Indonesia ini? Ini mainannya bukan aja cuman kebutuhan-kebutuhan seperti itu, tapi juga mainnya di ekonomi. Makanya kebutuhan radio di situ bukan hanya pertahanan, tapi lebih kuat kepada para juragan yang punya duit gitu. Ya, makanya telepungkan masuk ke sana teknologi dari sampai sekarang mungkin Jerman terkenal dengan teknologinya di Eropa Barat. Nah, teknologi inilah yang dimanfaatkan duluan di Jawa. Masalahnya masalah penanaman uang mereka. Seperti tadi dikatakan sama Pak Sodikin juga, tanah yang 37 hektar itu tidak direbut, tidak dikuasai, tidak diambil ya, tapi dibeli. Nah, beli tanah itu uangnya dari mana? Ya, negara Hindia Belanda di sini belum cukup uangnya untuk beli itu. Ini semua adalah investasi yang datang dari para juragan-juragan mereka di sana. Jadi salah satu juragan nanti ya adalah juragan kecilnya yang menjadi Raja Belanda. Van Oranje ini ya, Willem van Oranje pertama itu hanya seorang juragan kecil dibandingin dengan semua yang mereka yang lain yang besar-besar. Nah, untuk itu dibutuhkan pengetahuan mereka. Di Indonesia ini udah ada berapa kapal nih teh yang mau dikirim ke Amerika, berapa yang mau dikirim ke Eropa dan ke Timur Tengah. Nah, hal-hal ini yang sangat dibutuhkan. Dengan begitu naik turunnya saham ini berjalan. Begitu kira-kira. Terima kasih.
Makasih Opa, lengkap, Ya. komprehensif. Ya, Silke. Oke, Silke ada Terima pertanyaan kasih, tuh dari Opa. Kang Daniel. Yuk. Ya, Silke ada pertanyaan di chat dari Kang Daniel tuh. Iya, ada pertanyaan untuk Kang Dikin ya. Ya. Radio ini juga tidak hanya, apakah perbedaan radio Malabar dengan radio di Cililin? Terus, apakah dibangun dengan di masa yang sama, dan juga dibangun oleh perusahaan yang berbeda, pendirinya gitu ya? Pendirinya pastinya berbeda karena yang pertama didirikan karena Radio Cililin setelah tidak berfungsi diambil alih oleh Nirom akhirnya, Nederland Indische Radio Omroepen Maatschappij. Jadinya di masa yang berbeda, masanya Radio Cililin lebih awal dibandingkan Radio Malabar gitu. Jadi kemudian secara teknologi Radio Malabar juga lebih canggih daripada Radio Cililin. Jadi Radio Malabar inilah yang sangat terkenal, akhirnya lebih terkenal dibandingkan radio yang di Cililin gitu. Radio Cililin. Nah, sebentar. Sip. Nuhun Pak sedikit. Sama-sama Kang Daniel. Karena yang dipublikasi di media massa kan lebih terkenal Radio Malabar. Betul. Dibandingkan dengan Radio Cililin. Ya, karena sebetulnya tadi yang dikatakan oleh Opa juga sama, karena Radio Cililin itu salah satunya selain untuk kepentingan militer adalah kepentingan ekonomi dalam pemberitaan komoditi gitu. Ya. Nah, salah satu komoditi. Jadi sementara kalau Radio Malabar kan ada juga kemarin tadi siapa yang kirim musik ya Kang Ganga nih kalau nggak salah, atau Kang Malik kirim musik dari Radio Malabar gitu. Jadi Radio Malabar fungsinya lebih tidak hanya sebagai fungsi informasi tapi juga fungsi hiburan. Ya. Yang lagu Halo Halo Bandung dia ya. Halo Halo Bandung. Ya, Van Derby ya. Oke, Kang Daniel, mudah-mudahan Mas. Mohon dilanjut silakan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Diskusi. Ya, Berarti tadi Radio Cililin itu dibangun pada tahun 1914 ya, Kang Deni, Kang Sodikin ya? Sudah beraktivitas lah Pak. 1908 ada dua informasi yang saya baca. 1904 dengan 1908. 1914, 1916 itu sudah beroperasi. Oh, oke. Saya tambahin sedikit, rupanya memang ya seperti itu ya, teknologi selalu maju. Dan sebelum mereka menanamkan modal yang sangat besar di Puntang, mereka mencoba dulu ya di Cililin ini. Cililin dilihat berhasil, cuman ada kekurangannya, maka mereka berani menginvestasi lebih besar lagi untuk bikin radio yang lebih kuat lagi. Ya, jadi itu yang sangat menarik daripada keberadaan radio ini, yang kita pikir radio ini lebih banyak buat hiburan, padahal diam-diam itu mereka bicara soal komoditi ya, yang sangat kuat mereka dapatkan dari Indonesia kan, emasnya berapa banyak yang dihasilkan oleh Cikotok dan sebagainya, ini wah ini nilai yang luar biasa besarnya. Nah, untuk itu mereka perlu kontrol yang cepat, yaitu dengan radio. Ada juga tadi sedikit mengenai salah satu alasan kenapa Belanda tidak ikut Perang Dunia ke-1 itu karena dia takut kawasan jajahannya itu dikuasai oleh Jerman. Nah, ini mereka belajar dari sejarah sebelumnya. Kan ketika Napoleon, jajahan Belanda yang ada di Indonesia ini di bawah Bonaparte ya, yang mengirimkan si Daendels. Tapi ketika dia kalah, Daendels udah mati juga di Rusia, tapi Daendels ditarik dulu, lalu setelah kalah dia digantikan oleh Raffles yang memenangkan si Bonaparte. Ya, jadi seperti itu. Dengan pengalaman yang tahun 18-an ini, maka ketika awal pembuatan
radio, mereka juga berpikir seperti itu, ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Opa. Terima kasih Opa Felix. Oke, berarti pertanyaan dari saya ya, satu lagi untuk Kang Denny sama Kang Sodikin. Berarti untuk daerah Cililin ini atau Bandung Barat kan kalau kita lihat secara di Mbah Google itu ya banyak banget sangyang itu ya yang daerah-daerah situ ya. Jadi memang rute yang akan dilakukan nanti pada tanggal 10 April itu apakah bisa dijadikan salah satu objek wisata untuk wisata umum gitu atau hanya untuk yang berkenaan dengan geologi saja gitu, Kang Denny? Ya. Pertanyaan saya. Ya, terima kasih Silke ya. Sebenarnya kan juga sangat luas sekali ya. Karena di hari ini kita temanya tentang wisata bumi dan wisata sejarah, sebenarnya masih dikembangkan juga dengan wisata yang lainnya. Jadi kebetulan di sini ada juga nih teman-teman di KBB ya, ada Kang Deden Sarif Hidayat juga ada juga kemarin sudah melakukan kegiatan kader konservasi ya, penerimaan anggota baru. Kemudian ada Kang Siko juga ada nih. Kang Siko. Ya, Kang Siko juga main di sini. Jadi artinya sangat banyak sekali dan kemudian sangat luar biasa sebenarnya KBB. Mungkin bisa menambahkan Kang Malik sedikit, Kang Malik tentang KBB. Bisa. Ya. Ini kalau menurut saya Cililin itu ini Kang, dia tuh salah satu tempat yang paling underrated di Bandung lah. Jadi dia tuh bagus banget tapi orang tuh nggak lirik Bang. Nggak lirik gitu jadi si Cililin tuh. Dan tapi wisatanya tuh lengkapnya tuh lengkapnya tuh lengkap selengkap-lengkapnya. Di Gantole kita bisa naik para layang. Terus kalau agak ke hilir dikit kita bisa sepeda off road. Jadi apa namanya tuh yang leletakan gitu ya, yang sepeda yang loncat-loncat itu ada tuh Pinus Perhutani itu di terus ada Gunung Lumbung wisata sejarah. Terus wisata geologinya lengkap. Kalau geologi tebing-tebing tinggi, batuan berlapis, ada singkapan sesar, kaldera, segala macam ya. Wisata sejarahnya ada Gunung Lumbung, ada gunung-gunung di puncak-puncaknya itu. Selain Gunung Lumbung, saya pernah juga naik Gunung Gedogan. Di situ ada juga di atasnya tuh ada makam yang dari batu, terus ada pohon hanjuang di atas. Jadi mungkin di puncak-puncak gunung itu sejak lama memang sudah jadi tempat petilasan. Kemudian kulinernya ada dodol, bukan dodol, wajit ya, ada wajit, ada gurilem, ada kuliner di Ranca Panggung. Terus kemarin saya tempat ngobrol juga dengan pemuda Cililin tuh mereka lagi kembangin kopi Arabica Cililin. Banyak ditanam tumpang sari dengan pinus. Lalu apa lagi? Di Lembah Curugan Gunung Putri orang bisa mancing, bisa berenang, bisa di gunung-gunungnya Gunung Putri di atasnya ada tempat bisa camping di atas gunung. Bisa lihat sunrise dari Saguling. Jadi itu sangat lengkap di daerah Cililin tuh. Ada curug juga kan di tadi yang dekat dekat radio ada Curug Sawer. Itu bisa trekking ke atas, jalannya banyak. Jadi kelebihannya tuh jalannya aksesnya udah bagus sebenarnya. Terus bisa masuk dari mana aja, bisa masuk dari Cililin, masuk dari Soreang, bisa masuk dari Ciwidey bahkan. Jadi ada banyak jalan masuk. Jadi ada banyak jalan masuk, ada banyak jalan keluar. Cuman ya sayang ya itu makanya saya bilang underrated ya. Jadi meskipun bagus tapi orang nggak aware gitu ya. Nggak. Jadi sayang lah kalau misalkan. Jadi saya support banget ini teman-teman Geobike untuk plesir salah satu jalur. Kemarin kan udah yang Geobike satu jalur juga kan ya. Jadi betul. Kita bisa 2 Geobike gitu. Apalagi kalau misalkan jalan banyak lah. Cililin tuh top menurut saya. Bahkan kalau mau jadi geopark sendiri menurut saya bisa juga tuh Cililin tuh. Mungkin geopark nasional ya, bukan internasional, tapi sebagai satu kawasan itu udah sangat lengkap. Begitu Kang Denny. Ya, terima kasih. Baik, ini ada Kang Siko nih, kita minta nih Kang Siko nih komentarnya. Maka Kang Siko. Ini udah mulai jalan nih kegiatan wisata di KBB nih Kang Siko. Suaranya Kang Siko belum mikrofonnya. Amplifiernya masih dimatiin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan di paparingan kesehatan Kang Sadayana, Kang Denny, Pak Felix sareng
Kang Deni serta Sedayana aya di acara ieu. Kumaha Kang Deni aya masukan lawan Kang ya. Alhamdulillah. Abi mah panginten insyaallah kaping 10 siap untuk kegiatan geobike dan juga mungkin nanti minta bantuan dari beberapa tim yang akan berangkat juga untuk mempersiapkan dari segi apa istilahnya multimedianya biar nanti ada istilah dokumentasi untuk kita nanti kegiatan tersebut di acara tanggal 10 nanti. Halo? Ya, lanjut Kang. Ya. Mudah-mudahan kita berangkat jam 6.30 bisa titik kumpul mungkin di posko Bandung Raya di sekretariat Kang Murad pangintennya. Ya, Kang ya. Leninya. Ya Kang Sobar ya. Mohon mungkin nanti setar awal dari situ mulai peliputan juga untuk multimedianya. Mudah-mudahan sekarang bisa terfokus gitu, minimal ada apa bekalnya yang mungkin yang tidak bisa ikut di acara Geobike yang 4 bisa dilihat nanti mungkin sama Kang Leni dimasukkan ke YouTube atau ke Instagram untuk kegiatan-kegiatan tersebut itu. Mungkin sedikit itu aja tambahannya Kang Leni. Ya, aturun Kang. Baik, terima kasih. Ya, baik terakhir dari mungkin dari Kang Aib. Ada Kang Aib nggak di sini, masih hadir nggak? Kang Aib sudah kayaknya nggak. Oh nggak ada, oke, nggak apa-apa. Sudah. Baik, Silke kayaknya. Saya tambahin dikit ya. Opa. Tambahin dikit. Ya. Itu kalau ya kita bicara Bandung Barat ya, Bandung Barat itu besar dan bukan cuma sampai Cililin, kalau diterusin sampai Sindangkerta itu lebih luar biasa lagi ya. Lebih banyak curug-curug yang tinggi dan segala macam ya. Jadi memang melintasi Cililin. Kalau kita lihat dari Kang Ciko aja tadi kalau dia bicarain soal Pulau Kosong juga sangat menarik ya, di Cililinnya sendiri itu masih dekat gitu. Jadi dengan adanya Saguling memang tepian danau ini atau Saguling itu menjadi sangat menarik kalau ditata dengan baik. Yang menjadi masalah kebanyakan seperti yang saya lihat nih di Sangyang Heureut, mereka kurang care terhadap prokes. Ya. Jadi kemarin karena satu kebiasaan mereka ngebot tram di situ dengan cara yang kurang begitu baik untuk saat sekarang ya, di mana kita belum bebas betul dari penyakit yang dikhawatirkan ini, malah penyakitnya udah berkembang-kembang. Nah, saya berharap paling sedikit kita nih dalam kegiatan geobike ini kita betul-betul memperlihatkan bahwa kita ini bisalah sedikit selalu memakai di mana bukan di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka mungkin oke, cuman jarak jangan terlalu berkumpul. Lalu kalau umpamanya tempatnya tidak terlalu terbuka ya kita menutup bagian muka kita supaya jangan berbahaya. Jadi ini prokes ini harus menjadi sesuatu yang kita utamakan, terutama di bidang wisata. Kalau enggak nanti nggak dibuka-buka gitu ya bidang wisatanya. Ini yang menjadi pesan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan kita sesama penggiat kepariwisataan. Perhatikan prokes kita dalam kegiatan yang akan datang juga kita boleh saling mengingatkan ketika seseorang mungkin terlalu dekat atau jaraknya terlalu dekat ataupun mukanya nggak terlindungi. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Izin Silke ya, ini sebagai penutup ini ada sedikit arahan dari Kang Dindin ya, selaku Komandan Lapangan Kegiatan Geobike. Ya. Enggak, Bang Dindin? Siap. Aduh, assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam. Salam PSD. Aduh, kangen nih sama teman-teman di sini. Ya, munggahan. Ini Opa Dikin. Munggahan ya sekalian, saling bermaafan. Kang Ciko, salam semuanya yang ada di yang hadir ya, Kang Daniel juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barangkali mohon maaf yang sebetulnya saya telat masuk ke grup ini. Kalau tadi lagi di motor, ini juga nyimpang dulu di sisi jalan.
barangkali untuk kegiatan di Geobike 4 ini sangat-sangat bagus sekali, dan terima kasih sekali barusan masukannya dari Opa Felix. Dan itu juga sih sebetulnya yang mau saya sampaikan, karena sebelum jauh ke intinya di Geobike 4 ini, selain prokes Opa Felix, ini saya kemarin bocoran aja ketemu dengan dari dinas ya, dari dinas wilayahnya Kiko nih di Bandung Barat. Nah, barangkali ini sebagai bahan promosi juga, istilahnya mah wisata outdoor, yang kita banyak juga kan komunitas-komunitas motor nih, komunitas-komunitas seperti di Ereking juga sama ada lah gitu ya Kang Ciko. Nah, ini si orang-orang dinas juga mereka suka sekali kayak off-road gitu, kayak suka sekali mau motoran. Cuma kemarin saya bocorin bahwa kita di Geobike itu gak hanya memotoran saja, tetapi kita juga ada pematerian, apakah itu dari alamnya, apakah itu dari budayanya, apakah dari kulinernya, dan sebagainya. Dan apalagi kita sangat sering sekali mengunjungi daerah Bandung Barat. Itu mungkin bocorannya, yang mudah-mudahan tadi betul juga apa yang dikatakan oleh Kang Ciko. Mudah-mudahan di Geobike 4 ini kita bisa mengemas dengan sebuah dokumentasi, apakah itu foto atau video yang betul-betul bisa menjual gitu, bisa promosi juga gitu, bisa dilihat dari prokesnya, dilihat dari pematerian dan sebagainya itu. Nah, barangkali lanjut juga dari ini di Geobike 4 ini, selain nanti ada pematerinya Kang Denny, pematerinya nanti Kang Pasodikin, mungkin Opa Felix nambahin, terus ada Kang Gangan juga ya, sama ada Kang Malik juga di sini, para ahli-ahli semua nih, suhu semua. Pertama startnya di Jalakarupat, di tempatnya ini Pak Sobar. Nah, itu karena dekat sekali. Kemudian di situ akan ada pembukaan dulu, kemudian pengarahannya lebih ke safety riding, lebih ke apa yang harus kita lakukan ketika di perjalanan atau di stop area. Kemudian perlengkapan, karena unpredictable cuacanya, jas hujan, ponco, sepatu trekking itu udah ada ya. Kemudian tumbler juga itu diharapkan bawa. Kemudian perlengkapan P3K. Nah, kemudian koordinasi yang solid juga nanti ketika di perjalanan, harap mengikuti semua tanda-tanda atau sign-sign yang kita berikan kepada para peserta atau yang ikut nanti di Geobike 4 Cililin ini. Lanjut lagi, ini ada perubahan Kang Denny Hapunten, setelah nanti kita stop areanya di Gunung Bulet, stop areanya di Kaldera Lembang, kemudian atau di Gunung Putri ya Kang Denny itu, ya, Kaldera Lembang ya, itu. Ya. Nah, kemudian Gunung Lumbung, dan stop terakhir kita itu di Radio sama Seman 1 Cililin ya. Ya. Itu kan ada juga pematerian dari orang-orang asli sana ya, Pak Amar ya, Pak Amar ya. Nah, kemudian untuk makan siang Kang Denny itu tidak jadi di mana Pak? Oke. Kemarin saya sore koordinasi dengan Mang Odik sama Kang Siar. Ya. Akhirnya kita jadinya nimbel ke orang yang di sana, jadi ke orang yang dekat di sana. Nanti mungkin bisa diatur apakah nanti kita makannya di sekolah di Seman 1 Cililin atau di Gerug Sawer. Kebetulan di situ ada musola, ada ini enak lah gitu. Cocok. Ya. Juara nih. Paling besok juga saya sediakan ada kemarin sisa beberapa bendera PGWI, nanti bisa ditempel sebagai tanda ya di motor. Dan yang punya kemarin harap jangan minta lagi, maksudnya itu pakai lagi gitu si bendera PGWI-nya gitu. Jadi sebagai tanda ketika di perjalanan, oh iya ini rombongan kita supaya tidak pisah gitu. Itu saja mungkin Kang Denny, semuanya Pak Sodikin, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar ya teman-teman semua ya. Silke nggak ikut? Jangan lupa jauh, Kang. Nanti kapan-kapan lah saya ikut ya. Siap. Ya, udah lama juga nggak naik motor nih, nggak tahu nih. Mesti dibonceng kayaknya. Ya, untuk pendaftaran nanti bisa langsung menghubungi Kang Didin bisa ya, atau ke Kang Sodikin ya.
Ya, atau ke Mang Odik. Mang Odik. Tapi untuk Bukan rutenya Mang Odik, memang Mang Odik. bisa pakai motor biasa ya, Kang ya? Bisa rutenya aman lah. Nanti Bisa. juga mungkin di beberapa titik yang memang kayak yang nanjak gitu, itu kita nggak langsung ini, kita ada misalnya pemberhentian dulu, nanti kita bantu. Kemarin juga kayak ke mana Geobaik 3 itu Cisanti ya, ada Kang Ganggan sama Cisanti, Kang Gigi, Kang Ganggan, Kang Gigi kesulitan lah, kita bantu didorong mah atau gimana lah. Mungkin besok juga saya nyediain webbing lah, takutnya perlu diderek atau apalah gitu. Iya. Wah, Kalau lah mantap. aman. Keren. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin sekitar dengan tadi pembahasan hari ini ataupun kegiatan untuk yang akan datang yang tanggal 10? Kalau memang tidak ada, saya mungkin tutup ya Kang Denny ya. Oke. Baik. Pendaftaran aja. Di grup aja. Pendaftaran ke siapa ini? Pendaftarannya ke siapa? Kang Sodikin kan ya? Terus Pak Ke Kang Dindin. Mang Odik. Ke saya bisa. Mang Didin atau Odik? Mang Odik yang di orang BPPD ya? Iya. Siap. Mang Odiknya. Saya sama Mang Odik tah jaringan Suganda Daya. Siap. Telat biasa. Boleh nanti di info di grup ya untuk nomor teleponnya ya. Supaya teman-teman nanti bisa saling menginformasikan karena waktunya juga udah agak mepet ya, supaya nanti kalau ada yang mau join nggak terlalu mendadak gitu ya. Ya, karena beda mungkin Teh Silke yang sekarang itu bedanya adalah ada pembuatan kaos. Jadi gaya di bajuan gitu. Kaos Geobaik 4. Berarti ada uang penggantian kaos nih ya Kang Dindin ya? Ya, ada kaos, siap. termasuk makan. Oh, jadi berarti ada biaya penggantian kaos dan makan. Oke. Ya. Biayanya berapa nih, Kang Dindin? Biayanya kalau nggak salah 150, itu udah include makan sama kaos. Oke, untuk mengikuti acara Geobaik ini per orangnya 150. Di luar bensin ya, Kang Dindin? Oh iya jelas. Di luar bensin. Dan itu kalau nggak salah untuk umum 150, kalau untuk anggota PGWI 100 katanya. Oh, 100. Anggota PGWI 100. Berarti untuk teman-teman anggota PGWI punya kelebihan ya. Keuntungan hanya mendapatkan 100.000 saja dan ajak teman-temannya yang lain dengan pendaftaran harga 150.000. Itu ya. Betul. Oke, nanti diperjelas lagi lah di grup ya Kang Denny ya, Kang Denny. Ya. Oke, kalau gitu nggak ada tambahan lagi ya. Saya tutup aja ya karena waktunya juga sudah 1,5 jam dari udah melewati juga nih dari yang direncanakan. Baik, semoga informasi yang diberikan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan perubahan baik bagi pariwisata Indonesia khususnya ya di Bandung, terutama di Bandung karena masih banyak sejarah-sejarah terutama yang berhubungan dengan geowisata ya. Jangan lupa juga nanti pada saat mengikuti acara Geobaik, siapapun yang mengikuti itu adalah pasti menjadi satu keluarga. Jadi saling mengingatkan aja, mengingatkan mengenai prokes dan juga kebersamaan supaya acaranya semakin lebih baik lagi, semakin baik lagi ya untuk setiap acara ya, dan semakin menarik lagi dan akan dijadikan salah satu proyek-proyek untuk geowisata berikutnya. Oke, jika ada kata-kata yang kurang berkenan itu datangnya dari kami, terutama saya moderator sebagai selaku pembawa acara. Tapi jika ada kelebihan dan datangnya dari alas semata, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kehadirannya di pembahasan geowisata berikutnya. Oke? Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di acara ini. Bye-bye.